siang, saya Lukas Meliuran, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Belu, asal sekolah SMK Santo Yosef Neno. Pada kesempatan ini saya bersama Suster Katrin PM, guru pendidikan agama Katolik yang mengajar di SMK Santo Yosef Neno. Siang hari ini kami akan membuat aksi nyata tentang bagaimana membuat supervisi di kelas. Baik Suster, selamat siang. Apa kabar Suster? Selamat siang Tante. Baik Suster, siang hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi untuk kepentingan supervisi di kelas. Dengan tujuan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kita melihat bersama aspek-aspek pengembangan di dalam pembelajaran. Dengan demikian akan sangat membantu kita dalam proses pembelajaran, teristimewa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi ada 3 aspek yang akan kita lihat bersama, itu tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, dan yang ketiga strategi yang dipersiapkan. Kali ini pembelajaran tentang apa Suster? Pembelajaran mengenai gereja sebagai umat Allah. Baik, Suster akan melakukan pembelajaran di kelas bersama para siswa dengan tema gereja sebagai umat Allah. Kira apa tujuan dari pembelajaran ini Suster? Baik, dari materi gereja sebagai umat Allah di mana terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu menjelaskan arti gereja. Lalu itu yang kedua menjelaskan ciri-ciri gereja. Lalu itu yang ketiga menjelaskan arti gereja menurut kitab suci. Kalau kitab suci itu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 berbicara mengenai cara hidup jemaat perdana. Dan yang tujuan yang keempat menjelaskan konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja atau menjadi mahasiswa. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang mau Suster capai. Yang pertama menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah, lalu yang kedua ciri-ciri gereja sebagai umat Allah, lalu yang ketiga arti gereja sebagai umat Allah menurut pandangan kitab suci, dan yang keempat konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Itu 4 capai. Kemudian yang kedua Suster, area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini? Area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2. Yang pertama itu mengenai pengetahuan dan juga pemahaman siswa. Yang kedua penerapan dalam praksis keseharian seperti itu. Terkait dengan pengetahuan, ya siswa diharapkan untuk dapat memahami dan mengetahui arti gereja secara benar. Lalu itu yang kedua terkait dengan penerapan. Siswa dibantu untuk mulai sadar sebagaimana menjadi anggota gereja atau umat Allah seperti itu. Lalu itu juga siswa dibantu untuk mampu menghayati perannya sebagai anggota gereja dalam lingkup hidupnya dalam keseharian. Jadi ada 2 aspek pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama aspek pengetahuan, siswa tahu dan memahami pengertian gereja itu. Kemudian yang kedua aspek praksis, bagaimana siswa menerapkannya dalam kehidupan nyata setiap hari. Mencapai area pengembangan yang ini, tentu strategi-strategi tertentu yang digunakan. Suster pakai strategi apa Suster? Strategi yang dipakai dan yang digunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kebutuhan belajar siswa sesungguhnya dilihat bahwa ada perbedaan di sana. Tingkat kemampuan siswa itu satu dengan yang lain nampaknya berbeda. Jadi Suster melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkatan pengetahuannya. Jadi ada yang pengetahuannya rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Pembelajaran diferensiasi dipakai sebagai strategi. Kemudian metode apa yang Suster gunakan dalam pembelajaran ini? Metode yang saya gunakan itu metode berdiskusi. Siswa nanti dilebur ke dalam kelompok, dibagi ke dalam kelompok
hasil diskusi akan diberikan, dilanjutkan dengan presentasi di depan kelas. Oke, jadi metode yakni metode diskusi. Jadi siswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi dan tentu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian hasil dari diskusi itu akan mereka presentasikan di depan. Baik, Suster, nanti hari Sabtu kita akan bertemu dalam supervisi di kelas dan seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas akan saya catat dan itu sangat berguna untuk kita melihat pada pasca observasi sehingga kita evaluasi bersama kira-kira apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan, dan dengan demikian dari hari ke hari proses pembelajaran kita akan menjadi semakin lebih baik dan semakin berupaya. Baik, Suster, terima kasih untuk perjumpaan siang hari ini dalam percakapan pra-observasi kelas. Nanti kita akan berjumpa lagi di kelas dalam kegiatan supervisi. Selamat siang, Suster, dan terima kasih. Demikian percakapan saya dengan Suster Katrin tentang pra-observasi supervisi akademik di kelas. Terima kasih dan selamat siang. Hormat. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Dari jawaban Anda sekalian terkait dengan pertanyaan apa kabar, ungkapan puji Tuhan sudah menunjukkan bahwa kalian sudah sadar mau melibatkan Tuhan dalam aktivitas proses pembelajaran kita hari ini ya. Lalu itu yang kedua, luar biasa juga mengungkapkan bahwa kesiapan diri Anda untuk mengikuti pelajaran proses beberapa jam ke depan. Baik, silakan duduk. Mengawali proses pembelajaran kita pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Suster dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu pada pagi hari yang cerah ini. Kami akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Tuntunlah kami, ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti materi yang kami pelajari, sehingga sungguh bermakna bagi hidup kami sebagai anggota gereja. Sebagaimana diajarkan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kembali kita duduk. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni mengenai gereja sebagai umat Allah, ya, mengenai gereja sebagai umat Allah. Di awal kegiatan ini kita ikuti satu dinamika kecil untuk bisa menjawab terkait dengan materi ini, materi gereja sebagai umat Allah. Di sini suster sudah siapkan kertas dan
kembalikan kepada kalian. Nanti akan ikuti panduan ya. Kalian terima dulu gambarnya. Semua sudah dapat ya? Sudah dapat. Selesai dan yang sudah siap untuk sampaikan, disilakan. Baiklah, berdiri di tempat, lalu itu menyampaikan apa yang Anda tulis di situ, maju dan rekatkan kertas berwarna di papan. Ayo, tidak berlama-lama, langsung. Bagi yang sudah langsung mulai. Menurut saya, yang dari gambar yang saya lihat, gereja sebagai tempat berkumpulnya umat Katolik untuk mengikuti perjamuan Ekaristi bersama Tuhan. Baik, dari gambar tersebut menurut saya gereja adalah tempat untuk beribadah dan tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, menurut saya kumpulan orang-orang berkumpul di sebuah gereja untuk misa dan berdoa bersama. Ikut. Ini merupakan tampilan luar dari gereja yang merupakan pengenalnya yang berada tepat depan gereja dan ini digunakan sebagai tempat beribadah. Gereja merupakan tempat ibadah atau berdoa pada hari Minggu dan hari raya lainnya. Yang berikut lagi, siapa yang belum? Nathan. Baik, gereja adalah tempat berdoa untuk agama Katolik dan tempat untuk berdoa dan menyiapkan diri menghadap Tuhan. Gereja adalah tempat untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Tempat untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Lembaran itu ke papan. Gereja adalah tempat doa, gereja adalah tempat pertemuan umat dengan Tuhan, tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tempat merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda dan merayakan Ekaristi. Sesungguhnya tulisan-tulisan ini, temuan-temuan kalian, pemahaman-pemahaman kalian terkait dengan gereja sebagai umat Allah, kalian bisa memahaminya ya. Kalian sudah memahaminya. Nah, dari sini Suster mau katakan bahwa terkait dengan materi kita gereja sebagai umat Allah, sesungguhnya sudah ada arah bahwa kalian mampu untuk menjawab tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi, baik materi gereja sebagai umat Allah, kita mempelajari materi ini dengan tujuan. Yang pertama, menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah, ya. Menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Lalu itu tujuan yang kedua, menjelaskan ciri gereja sebagai umat Allah. Menjelaskan ciri gereja sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan arti gereja menurut kitab suci, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tujuan yang keempat, konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja dewasa ini. Jadi ada terdapat 4 tujuan ya. Nah, kita mempelajari materi ini untuk bisa menjawab, untuk bisa mencapai pada apa yang mau kita
kalian ke dalam kelompok ya. Di sini kita ada berapa orang? Kehadiran kita 13 orang. Lalu itu kita akan lebur ke dalam kelompok-kelompok. Dari 13 orang ini kita bagi dalam 3 kelompok saja ya, ke dalam 3 kelompok. Jadi nanti satu kelompoknya ganjil ya, satu kelompok ganjil, 2 kelompoknya genap karena 4 orang, satunya 5. Coba kita langsung masuk, cari kawan, masuk dalam kelompok masing-masing. Ya, silakan. Kelompok pertama yang ini, mulai dari Nathan ke belakang sampai di Ishak. Lalu itu mulai dari ke sana, Aceh. Silakan bergerak cepat. Mejanya diangkat supaya tidak. Suster cek dulu setiap kelompok apakah sudah ada di kitab suci? Sudah. Ya, baik. Karena kita akan menggunakan kitab suci. Coba sekarang kita siapkan buka Kisah Para Rasul. Bacaan Kisah Para Rasul, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Baik, kalau untuk pertanyaan sudah ada pada kalian. Lalu itu untuk proses diskusinya dalam kelompok masing-masing diharapkan semua terlibat aktif ya. Jangan hanya satu orang saja yang berpikir keras, yang menulis, lalu itu yang lain nonton ataukah duduk santai-santai saja, tidak. Semua kita harus terlibat dalam kelompok. Lalu itu baca pertanyaan baik-baik, pahami dan temukan kira-kira jawaban yang seharusnya itu seperti apa. Jadi ditulis dalam buku kalian masing-masing ya, buku catatan. Silakan setiap kelompok. Untuk diskusi sudah selesai ya. Jadi dari 5 butir pertanyaan tadi sudah kalian jawab. Dan sekarang saatnya untuk saya minta salah satu kelompok ya, salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan tentunya harus tampil di depan, dan caranya seperti apa itu kami lihat dari tampilan kalian. Baik, waktu untuk presentasi dipersilahkan. Selamat pagi, suster dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan
kami dari kelompok Santo Yosef akan mempresentasikannya berdasar pada 5 butir pertanyaan penguji. Sebelum itu, mari kita dengarkan bacaan dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Perhatikan gambar di papan. Menurut kelompokmu, gambar manakah yang menunjukkan gereja sebagai umat Allah? Menurut kelompok kami, dari kedua gambar di papan, kami menunjuk pada gambar kedua, di mana tempat atau dilihat adanya umat Allah berhimpun. Jelaskan alasanmu mengapa memilih gambar tersebut. Alasan kami sederhana saja, yakni bertolak dari materi pembelajaran yang diajarkan atau dipelajari hari ini adalah gereja sebagai umat Allah. Maka kami secara kelompok melihatnya dengan teliti bahwa yang tampak pada gambar ini sesungguhnya menjawab pertanyaan di atas. Gambar yang tampak umat Allah berhimpun mengungkapkan persatuan, persekutuan dalam doa dan ekaristi, mendengarkan sabda dan menyambut tubuh Tuhan. Mereka bersama berkumpul dan memuji dan menikmati Allah sebagai asal sumber dan tujuan hidup. Mereka bertekun mengungkapkan iman dan cinta mereka kepada Allah, dan juga mengungkapkan ketidakberdayaan manusia jika tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Pertanyaan nomor 2, apa makna gereja menurut bacaan tadi? Gereja sebagai umat Allah mengacu pada persaudaraan dari orang-orang yang dipanggil oleh sabda Allah untuk memberitakan Injil atau kabar gembira atau kabar sukacita dan kabar yang menyelamatkan. Mereka berkumpul dan hidup dari tubuh Kristus yang adalah sumber kekuatan dan tujuan hidup. Pertanyaan nomor 3, apa saja yang dilakukan umat perdana menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47? Yang pertama, hidup dalam persekutuan. Yang kedua, bertekun dalam pembelajaran firman atau sabda Tuhan. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Yang keempat, berkumpul dan berdoa bersama. Yang kelima, sehati dan sejiwa. Yang keenam, peduli terhadap sesama. Boleh dikatakan juga bahwa jemaat perdana tidak bersifat egois atau ingat diri. Perhatikan, mereka tidak hanya untuk diri, melainkan mengaruh pada kebutuhan dan kehidupan sosial. Yang ketujuh, berkumpul dan berbagi harta miliknya yang dimiliki. Pertanyaan keempat, mengapa umat Allah dituntut untuk terlibat aktif dalam gereja? Yang pertama, karena umat merupakan anggota gereja yang memiliki peran penting dalam perkembangan gereja. Gereja didirikan untuk memperluas kerajaan di seluruh dunia demi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, umat dituntut agar terlibat aktif dalam hidup menggereja sehingga umat dapat membagi waktu masing-masing untuk menjawab kebutuhan gereja. Yang kedua, karena keterlibatan umat dalam kegiatan menggereja juga mengungkap iman umat dan menyatakan kesaksian hidup atau keteladanan dalam hidup menggereja. Pertanyaan yang kelima, apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah dalam hidup gereja dunia dewasa ini? Konsekuensinya adalah gereja harus melakukan tindakannya sesuai dengan perintah Allah. Tindakan gereja tidak boleh dilakukan atas dasar keinginan pribadi atau kemauan bebas individu atau tuntutan masyarakat. Semua tindakan harus dilakukan semata-mata berdasarkan ajaran Kristus, yakni didasarkan dan mengutamakan cinta kasih. Sukses dan teman-teman, demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan limpah-limpah terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk
presentasi dari kelompok Santo Yosef ya. Dari kelompok Santo Yosef. Dari jawaban kalian, kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi. Dan sekarang boleh kembali ke tempat duduk. Dengan mengikuti presentasi dari kelompok Santo Yosef tadi, maka kegiatan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai sampai di sini. Tapi sebelum itu, Suster mau bertanya kepada kalian, kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan mengikuti pembelajaran pagi ini? Perasaan dan juga kesan kalian. Ya, 1-2 mungkin bisa menjawab. Apa yang kamu rasa dengan mengikuti proses pembelajaran pagi ini? Darlo bagaimana? Perasaan senang. Karena apa itu? Ya, bisa ada kelanjutan. Kalau yang lain? Putri? Senang karena kalau pembelajaran kalau diberikan tugas dan lalu dipresentasikan akan lebih mudah dimengerti. Ya, baik. Diberikan tugas lalu dipresentasikan lalu sangat-sangat dibantu untuk lebih mudah mengerti. Baik, itu terkait dengan perasaan dan juga kesan kalian ya dengan mengikuti pembelajaran pagi ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan pembelajaran minggu berikut, pada kesempatan berikut dengan materi gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jadi yang menjadi tugas untuk kalian bahwa kalian ke perpustakaan atau mencari sumber lain di internet atau mungkin ada buku-buku yang kalian dapat lalu itu membuat ringkasan terkait dengan materi itu ya, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nanti baru kita akan berproses pada minggu berikut. Baik, sebelum menutup kegiatan ini, saya memberi kesempatan untuk salah satu memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan persekutuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas penyertaan bimbinganmu, baik kami semua dalam proses pembelajaran yang sudah berlalu. Semoga oleh berkat dan pertolonganmu kami dapat menjadi anggota gereja yang baik sesuai kehendakmu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Baik, Suster, terima kasih banyak. Tadi sudah berproses bersama di kelas, supervisi kelas. Tadi saya lihat Suster sudah melakukan proses dengan baik, mengikuti alur-alur seperti yang percakapan awal untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian area yang mau dicapai dalam pelajaran, kemudian yang itu strategi yang digunakan. Kemudian ada beberapa catatan yang akan dilihat bersama Suster. Tapi sebelumnya mungkin Suster menyampaikan refleksi Suster tentang kita sudah berproses tadi. Saya secara pribadi berterima kasih karena saya sebelumnya sudah ada persiapan
persiapan dan saya sudah berusaha untuk siapkan diri dengan baik. Namun saya sadari bahwa tadi dalam proses ada pun hal-hal yang terlewatkan oleh saya di kelas, di mana terkait dengan yang tadi katakan bahwa akhirnya saya berusaha untuk itu sudah punya konsep, sudah punya gambaran, tetapi satu bagian yang itu adalah pembelajaran yang seharusnya disampaikan pada awal kegiatan masuk kelas itu saya lewatkan, baru tersadar setelah pada bagian pretest. Lalu itu saya karena baru tersadar dan baru ingat, maka itu baru dimajukan, tetapi sudah tidak pada posisinya lagi, sudah tidak sesuai lagi. Lalu itu terkait dengan proses tadi dan juga ini kesempatan bagi saya berterima kasih juga bahwa ini adalah kesempatan bagi saya proses belajar dari diri saya, satu pengalaman yang sungguh luar biasa bagi saya. Saya boleh katakan bahwa ya ternyata yang seharusnya seperti ini, yang seharusnya seperti ini. Itu bantuan yang cukup besar buat saya dan saya berusaha untuk setidaknya dalam bukan setidaknya memang seharusnya ya sudah seharusnya bahwa dalam proses-proses yang akan datang, proses di kelas, maka harus mengikuti alur-alur itu, harus diupayakan untuk seperti itu supaya selain saya sendiri itu bisa membantu diri saya untuk lebih berkembang dari waktu ke waktu, tetapi peserta didik setidaknya menerima sesuatu yang baik dan yang bermanfaat bagi mereka. Baik Suster, terima kasih. Seperti yang Baik Suster sampaikan, saya juga tadi di kelas juga melihat seperti itu, tetapi bahwa Suster kemudian menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian yang tadi ada dua aspek pengembangan yang hendak dicapai tadi, ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek penerapan. Itu tadi pengetahuan tadi sudah, kemudian penerapannya itu nanti mungkin anak-anak diberi juga dengan tugas. Kemudian hal lain lagi yang saya lihat Suster menyangkut strategi waktu kita percakapan pra-observasi. Suster menyebut bahwa nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 diferensiasinya. Yang pertama konten, kedua proses, yang ketiga program. Jadi kontennya itu misalnya kita siapkan bahan ajar kita atau bentuk pembelajaran kita itu sesuai dengan gaya belajar siswa atau minat siswa atau juga tingkat pengetahuan siswa. Misalnya minat itu apa gaya belajar, itu misalnya ada anak yang auditori, ada anak yang mesti visual, ada anak yang kinestetika, dia mesti dengan gerakan. Kemudian bisa juga dari aspek pengetahuan. Tadi saya melihat Suster buat pretest itu sebetulnya dari situ kita bisa bentuk langsung untuk kelompok anak itu berdasarkan hasil pretest yang mereka oh ya anak ini dia tingkat pengetahuan seperti ini, oh masih rendah, berarti kelompok ini tengah, sedang, ini tinggi, sehingga dalam pembelajaran kalau kita gabungkan ada kecenderungan anak-anak yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi, dia bisa menguasai seluruh proses ini. Anak-anak bukan hanya diam dan nonton. Kemudian yang berikut lagi menyangkut diferensiasi tadi saya lihat di kelas itu kita menyuruh anak, Suster menyuruh anak memilih sendiri. Itu sebaiknya tidak dilakukan karena mereka punya kecenderungan untuk pilih-pilih teman. Saya mau dari teman ini, saya mau dari teman ini. Sebabnya pretest tadi sudah bisa kita lihat hasilnya lalu kita bagi kelompok berdasarkan. Atau mungkin sebelumnya kita sudah buat asesmen diagnostik untuk melihat oh anak ini masuk dalam kelompok ini karena tingkat pengetahuannya seperti ini. Oke, kemudian yang berikut tadi saya lihat juga Suster metode yang Suster gunakan itu diskusi kelompok. Tadi kelompok sudah melaporkan, sebaiknya juga disimpulkan. Jadi tadi saya lihat Suster mungkin lupa itu anak menyampaikan hasil diskusi, kita guru juga harus menyimpulkan supaya anak bilang oh ini ternyata yang berbeda itu ini.
berdasarkan hasil kesimpulan kita dari presentasi yang disampaikan oleh anak-anak. Kemudian yang terakhir itu saya melihat aspek penerapan praksis. Tadi anak-anak kita sebut dengan secara baik ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Ada itu berkumpul bersama, saling berbagi, kemudian mereka hidup bersama dalam persaudaraan, supaya anak-anak bisa mengerti yang konsep yang mereka sampaikan di kelas itu kita contoh dalam praksis nyata, sehingga anak tahu, oh ini kalau saya hidup sebagai umat Allah persekutuan saya harus buat ini. Kalau saling berbagi, oh ini misalnya tetangga yang ada yang alami kesulitan, saya kasih, atau saya bantu, atau ada yang sakit ikut. Sehingga apa yang kita pelajari dari aspek pengetahuan itu langsung sudah terangkan dalam praksis hidup dalam kehidupan nyata setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya lihat. Dari ke depan apa yang harus kita buat. Itu barangkali lain kali tidak lanjut selanjutnya mungkin kita akan buat tes diagnostik atau asesmen awal itu penting. Kemudian kita juga mungkin waktunya tadi singkat, mungkin dalam pembelajaran supaya anak-anak kita tidak bosan, mungkin ada permainan-permainan atau ice breaking itu sehingga membuat mereka lebih semangat. Kira-kira itu yang saya lihat. Jadi mungkin ke depan step kita sudah lihat bersama, kita sudah evaluasi bersama. Jadi apa-apa yang kurang nanti kita tingkatkan selanjutnya. Baik, terima kasih suster, hari ini kita sudah berproses bersama. Mungkin ada masukan dari Mama. Terima kasih, saya apresiasi kepada suster yang sudah menolong CGB saya dalam observasi kelas. Setelah saya mendengar tadi tujuan pembelajaran kita terlewatkan, maksudnya terlewatkan. Nanti kita juga dalam proses belajar baik ini mungkin kedepannya sudah bisa sendiri sudah mengetahui bahwa saya sih sekarang saya mau angkat ini belum selesai pengembangan lingkungan kelas yang bisa memfasilitasi siswa dan bisa membuat situasi nyaman bagi siswa itu menurut suster seperti apa? Jadi kalau menurut saya untuk lingkup di kelasnya mengatasi situasi dan segala macam untuk bisa membantu siswa dalam belajar itu yang paling pertama adalah peran guru itu sendiri. Peran guru, bagaimana guru sebenarnya dari awal proses pembelajaran itu ya pengelolaan kelas dan juga perhatian dari guru terkait dengan siswa-siswa yang mungkin kurang konsentrasi, kurang perhatian itu seperti apa. Hanya pendekatan dalam hal ini mungkin perlu ada bangun komunikasi dengan anak itu di dalam kelas. Karena kalau tidak tercipta komunikasi antar pribadi, meskipun dalam proses pembelajaran, setidaknya ada pendekatan supaya sedikit teratasi. Kita tidak ada pembiaran bahwa situasi seperti itu terus berjalan di dalam kelas supaya bisa diatasi. Terkait pengelolaan kelas, mobilitas dan kelas proses bagaimana ada, tetapi kita setidak-tidaknya kita mencoba untuk mencapai apa yang dikatakan semuanya berpusat pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini tadi saya dengar dari suster, mungkin ada anak-anak yang kurang konsentrasi ya, ada anak-anak yang kurang konsentrasi, terus mungkin juga ada anak-anak yang punya gaya belajar yang berbeda. Mungkin pada saat suster mengadakan tes, itu suster sudah bisa melihat kira-kira anak-anak di dalam kelas saya ini seperti apa. Bisa ke suster bercerita sedikit tentang
tadi yang proses pembelajaran itu justru menemukan anak-anak yang butuh perhatian khusus. Selain konsentrasi mungkin ada yang lain. Tadi kalau di dalam kelas itu ada anak yang begitu fokus ya, konsentrasi, lalu ada anak yang maunya duduk saja tidak tenang. Terus itu karena juga ada mengadu, jadi terus diminta untuk fokus dengan pertanyaan tugas diskusi tadi, tetapi malah itu ditutup, lalu itu mereka mencoba untuk memberi gambar yang mereka mau gambar apa, mungkin mereka lakukan saja di luar dari itu yang sempat saya perhatikan tadi. Sempat juga dari apa yang saya lihat yang terjadi di kelas, saya coba dekati, tetapi ya gaya anak di dalam kelas itu ketika guru juga sudah balik, mereka kembali lagi ke apa yang mereka mau tadi. Apakah sister akan membiarkan hal ini terus terjadi atau ada upaya-upayanya untuk meminimalisir keadaan situasi ini? Baik, kalau melihat hal seperti itu, ada hal yang terjadi seperti itu, bagi saya, menurut saya tidak mungkin saya membiarkan, karena itu bukan hal yang baik ya, tidak perlu dibiarkan. Jadi mungkin saya sebagai guru, selain ada upaya pendekatan di dalam kelas, mungkin di luar kelas, mungkin saya harus ada pendekatan bisa menciptakan komunikasi dengan dia, membangun relasi dengan dia seperti apa. Mungkin dia punya problem-problem sendiri atau bagaimana sehingga membuat dia itu ketika masuk di kelas atau pelajaran itu tidak bisa konsentrasi. Terima kasih. Itu pendekatan individual ya. Kalau semua fase di tengah proses pembelajaran di kelas itu, apakah sistem bisa kenapa sampai anak-anak tidak ada yang kurang konsentrasi? Apakah sistem nanti punya strategi yang akan dibuat pada saat proses pembelajaran di kelas? Ya itu kembali lagi ke pribadi saya selaku guru. Jadi mungkin saya yang harus memang menciptakan suasana, cara saya mengajar seperti apa untuk menarik perhatian mereka. Mungkin karena saya kurang menampilkan sesuatu yang menarik, artinya kita membahas terkait dengan materi itu, tapi bahwa perlu ada pengembangan seperti itu. Mungkin saya yang terlalu bagaimana ya, mungkin belum disiapkan dengan baik, seperti kurang disiapkan juga kadang-kadang mungkin seperti itu. Jadi saya berbicara atas nama ini harus seperti itu. Baik Suster, terima kasih Suster. Ini artinya sudah kami selesai mengarahkan Suster ke pembelajaran berdiferensiasi. Dari seluruh pusat kegiatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran itu semuanya harus kembali berpusat kepada guru yang ada di kelas, dan juga kita sebagai seorang guru harus mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa. Jadi siswa datang dengan berbagai karakter, tetapi ini juga tetap menjadi bagian dari kita, harus kita tetap harus bisa mengakomodir segala macam kebutuhan mereka. Baik Suster, terima kasih. Mungkin ada Suster punya rencana ke depan itu seperti apa rencana kita lanjut ini berdasarkan yang tadi mungkin apakah Suster merasa nyaman atau Suster merasa baru karena di supervisi cara penggerak saya. Biasanya supervisi ini dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi kali ini oleh calon guru penggerak saya. Apakah benar perasaan Suster? Ini sesama rekan guru.